hari ini gitu ya. Jadi keunikan dari kitab Pengkhotbah itu, selalu pengkhotbah me me menyajikan kepada kita 2 sisi kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya hidup dengan satu sisi aja, kesel karena satu sisi, mari kita belajar dari pengkhotbah untuk melihat sisi lain dari hidup. Jadi memang hidup ini ironis, ironis tuh menyedihkan, sia-sia gitu ya, tema utamanya kan kalau pengkhotbah sia-sia, apa-apa sia-sia, apa-apa sia-sia gitu ya. Kayaknya orang pengennya mengeluh terus dengan pengkhotbah ya, hidup ini ironis. Tapi karena justru ini sebuah kitab puisi yang membuat kita juga bisa belajar ada maksud di balik sebuah pernyataan. Memang kelihatannya ironis, tapi nah ini keunikan pengkhotbah. Ada sisi lain loh yang dapat kita gali dan kita isi. Kita gali itu maksudnya kita cari tahu apa sih maksudnya gitu ya, dan kita isi ke depannya. Jadi ada penggalian, memahami makna, lalu kita isi ke depannya mesti ngapain gitu ya. Jadi in the future ngapain, eee meaning-nya apa gitu ya. Nah di sini justru orang jadi semakin bijak. Kalau Bapak Ibu pernah tahu dalam sebuah psikologi perkembangan, khususnya dalam, psikososial, setiap orang dewasa usia 50-an ke atas, 55 ke atas kira-kira, dia dalam perkembangan sosialnya akan menjadi seorang yang akhirnya tidak bisa menghayati hidup atau sebaliknya, dia bisa jadi orang bijak. Jadi, si Erik Erikson bilang kalau kita nanti, menjadi orang yang kalau kita bertambah usia setiap kali ada perkembangannya gitu. Nah perkembangannya apa? Secara sosial, ada orang-orang yang semakin tambah usia, semakin, apa ya, semakin, mmm, memikirkan diri sendiri. Namanya ego integrity gitu ya. Jadi semakin memikirkan diri sendiri, mmm, semakin banyak hidup hanya untuk urusan diri sendiri, orang lain nggak tahu deh gitu ya. Nah, di sini diajarkan bahwa justru di dalam Tuhan, mmm, ego integrity membuat orang menjadi bijak gitu ya, tapi kalau di dalam itu membuat kita tambah bijak di dalam Tuhan. Nah sebaliknya, kalau kita nggak belajar apa-apa dalam hidup, kita mengeluh, kita putus asa, akhirnya kita menjadi, seorang yang memang akhirnya, menyesali hidup. Udah tambah usia, ya buat apa ya hidup sia-sia deh jadinya. Nah ini jadi pengkhotbah, nanti yang pengkhotbah bilang orang merasa sia-sia. Jadi mari kita pelajari hidup dari 2 sisi. Kalau saya udah sebel karena masalah ini, tunggu tunggu tunggu, cara berpikir saya ini diajak untuk melihat sisi lain, supaya saya nggak kesel, supaya saya nggak marah. Sisi lain apa ya gitu ya. Nah ini, bijaksana muncul ketika kita bisa melihat sisi lain dalam hidup. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam kitab Pengkhotbah sebentar. Jadi Pengkhotbah 11 kita akan ulas sedikit sekali tapi maknanya banyak gitu. Jadi saya mesti menyisir ayat demi ayat atau kalimat demi kalimat. Nanti saya akan, ulas ayat demi ayatnya Bapak Ibu. Tapi sekarang secara umum Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10 kita akan baca bersama. Mmm, mungkin Bapakku bisa membaca, kelihatan nggak? Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10 silahkan. Silakan Papi. Ayat 7. Ya, 7 sampai 11. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan.
Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Papi. Kita akan merenungkan 2 bagian. Jadi saya akan mencoba mengulas bagian yang atas dulu ya Bapak Ibu, dari Pengkhotbah 11 ayat 7. Apa yang dikatakan Pengkhotbah 11 ayat 7? Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ini apa maksudnya kalimat ini ya? Ternyata ayat ini mau mengajak kita untuk melihat sisi joy of life, sisi indahnya kehidupan, gitu ya. Nah, jadi sisi indah kehidupan atau sukacitanya hidup itu diilustrasikan oleh pengkhotbah dengan terang dan matahari. Walaupun matahari ya itu kita nggak bisa melihat ke arah matahari ya, tapi melihat matahari itu jadi maksudnya bagaimana sisi kita melihat terangnya, ya. Jadi ada sisi sukacita loh dalam hidup, tapi ingat bahwa joy of life atau sisi sukacita dalam hidup itu muncul setelah gelap, muncul sukacita atau terang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa merasakan joy of life, sukacitanya hidup, biasanya orang-orang seperti ini sudah pernah melihat atau mengalami sisi terang, sisi gelap. Jadi Bapak Ibu sudah ngalamin sakit, terus betapa bahagianya sehat gitu ya. Karena saya pernah tuh merasakan yang namanya sakit nggak bisa nafas. Jadi kalau bisa menghirup udara segar di pagi hari, puji Tuhan. Nah itu joy of life karena sudah ngalamin gelapnya hidup. Jadi terang menyenangkan kalau kita sudah pernah merasakan gelap. Tapi terang itu biasa-biasa aja kalau kita nggak pernah merasakan gelapnya hidup. Jadi ya biasa aja, sama kayak anak-anak zaman sekarang. Nggak pernah merasakan gelapnya hidup seperti orang tuanya, sampai akhirnya semuanya take it for granted gitu. Ya udah jalanin aja, punya uang gitu ya. Saya pernah mendengar di sebuah sekolahan, anak-anak buang ingus aja pakai duit 100 ribuan gitu ya. Jadi, udahlah kayak nggak ada artinya tuh uang 100 ribu gitu ya. Karena dia nggak pernah tahu susahnya dapat 100 ribu. Nah, terang itu menyenangkan, terang itu merupakan joy of life kalau orang pernah ngalamin gelap. Sehingga akhirnya merasakan bahwa terang itu menyenangkan. Tapi, nah tapinya nih ya, sukacitanya hidup bukan karena kita sama sekali nggak punya kesusahan. Jadi bukan berarti gini, nanti aja deh saya bersaksi kalau udah nggak susah gitu. Bukan seperti itu. Sukacitanya hidup bukan nunggu sampai nggak ada susah. Sukacitanya hidup bukan nunggu sampai pandemi selesai. Sukacitanya hidup bukan karena tidak punya masalah dan sakit penyakit. Tapi karena saya punya kemampuan di tengah-tengah pengalaman yang tidak enak, di tengah-tengah gelap, saya bisa lihat terang. Saya bisa lihat di tengah-tengah susahnya hidup, saya bisa lihat sisi baik. Nah, itu sukacitanya hidup, joy of life. Jadi beda sama orang yang meratapi hidup dan putus asa. Ya sudahlah, nanti gelap terang gelap lagi, nggak enak lagi gitu ya. Atau ya sudahlah, emang begini terus mau diapain lagi? Itu nggak punya joy of life. Orang-orang yang punya joy of life adalah orang-orang yang bisa melihat sisi terang, sisi baik pada saat dia mengalami sisi buruk atau gelapnya hidup. Jadi ini bukan sebuah kronologi terang itu menyenangkan karena saya sudah ngalamin gelap. Sebab matahari terang dan gelap itu akan terus terjadi. Seperti roda yang terus berputar. Jadi nggak bisa matahari terus-terusan ada di dunia ini. Nggak bisa kita selalu mengalami siang terus, nanti malah kita nggak punya waktu untuk tidur gitu ya. Nah tapi bagaimana saat gelap kita juga bisa memaknai dengan positif. Oh gelap itu berarti kesempatan buat istirahat. Selalu kita bisa punya kemampuan untuk melihat sisi baik dari gelap. Salah satunya diajak oleh pemazmur, kalau ada gelap, jangan lupa ada terang. Kalau ada malam, jangan lupa besok ada matahari.
Jadi kalau ada kesulitan, jangan lupa, pasti ada hal baik yang Tuhan berikan. Kalau saya punya masalah, jangan lupa, Tuhan bisa membuat kita menanggung segala sesuatu dengan kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Nah, ini sebuah wisdom baru buat saya, mudah-mudahan buat Bapak Ibu. Jadi bukan nunggu gelap itu selesai, lalu saya dapat terangnya seumur hidup. Karena nanti akan dapat gelap lagi kan. Anak saya pernah ngomong satu kali di usia sekitar 10 tahunan, sekarang umurnya 17 tahun. 12 tahunan kira-kira, sekarang umur 17 tahun. Bilang, "Mami, aku udah perhatiin hidup itu ya. Nanti kalau aku seneng, pasti udah nggak seneng ya. Nanti kalau seneng lagi, pasti ada yang bikin aku nangis lagi dan susah lagi," gitu ya. Wah, ini pengkhotbah banget nih gitu ya. Dari gelap ke terang, ke gelap, ke terang lagi. Betul, hidup ini akan terus berputar. Jadi rugi banget kalau pas terang kita pesimis karena sebentar lagi akan datang gelap, dan pas gelap kita meratapi terus gelapnya malam. Nah, apakah lebih baik kita seperti pemazmur selalu dalam keadaan terang dan gelap, punya joy of life, sehingga bisa melihat saat gelap nggak apa-apa, nanti ada terang, puji Tuhan. Saat terang kita menikmati bahwa terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik buat mata saya karena saya bisa melihat semua keindahan yang Tuhan beri. Saat gelap nggak apa-apa, tidur aja dulu, nanti juga ada terang lagi gitu ya. Nah, itu masalah perspektif atau cara pandang kita Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau selama masa pandemi ini kita selalu memandang sisi gelapnya aja. Mati kita 1 tahun ini. Tapi ketika kita punya joy of life, kita punya cara pandang, saya melihat terangnya aja Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami itu biasa katanya. Karena tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, kau akan mendapatkan jalan keluar supaya dapat, bukan jalan keluar untuk keluar loh ya, supaya dapat menanggungnya. Itu saya suka banget tuh kata. Jadi supaya kamu jalan keluar, bukan supaya saya keluar dari masalah itu, tapi supaya saya dapat menanggung masalah itu. 2 Korintus 10 ayat 13. Jadi melihat sisi lain. Sisi lain itu menyenangkan dan sisi lain itu baik adanya. Karena apa? Karena ada Tuhan. Jadi hidup ini, terang ini tidak sia-sia karena ada Tuhan. Jadi si pengkhotbah mau mengingatkan kita bahwa hidup ini memang nggak enak, sia-sia, gelap. Tapi kalau ada Tuhan, dalam kesia-siaan kita bisa lakukan sesuatu yang positif. Dalam gelap kita bisa berharap terang. Pengharapan itu joy of life. Dalam keadaan susah kita tahu bahwa ada hal baik yang Tuhan beri. Ya, nah, ini masalah cara pandang. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayatnya tadi, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Udah ya, sampai situ kan kita diajak untuk positive thinking, kita diajak untuk melihat sisi baik kehidupan, kita diajak untuk melihat itu dengan kacamata syukur dan pemberian Tuhan. Terang itu menyenangkan, matahari itu baik bagi mata, gitu ya. Nah, lalu ayat itu berpindah ke ayat 8 dengan mengatakan, maka atau oleh sebab itu, kalau saudara dan saya panjang umurnya, karena kita lihat terang, karena ada matahari, maka biarlah kita joy, bersukacita di dalamnya. Karena pikiran, perasaan, harapan, dan pandangan kita tuh positif. Syukur, maka kita bersukacita. Nah, udah sampai sini nih udah keren nih, ceritanya klimaks kan, toeng gitu ya. Terang itu menyenangkan, matahari baik buat mata, maka mari selama panjang umur kita bersukacita gitu ya. Nah, jadi tapi ada ayatnya di bawahnya nih. Nah, ini kita agak tricky nih si pengkhotbah dalam bersyair gitu ya. Di ayat setelah itu atau di kelanjutan ayat 8, tapi ini kan kayak nggak enak ya Saudara, udah menuju klimaks enak banget dengan terang, tapi ada tapinya nih. Tapi hendaklah
ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya. Loh, ini kok disuruh menghitung hal yang nggak enak gitu ya. Ditambah lagi dengan sebuah kesimpulan, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ini kayaknya nih orang udah diangkat, terus ditabok, diturun ke bawah, gubrak gitu ya. Udah mau menuju klimaks, dibikin anti klimaks sama pengkhotbah gitu ya. Menarik sekali untuk menangkap maksudnya gitu ya. Kenapa sih kayak gini nih pengkhotbah gitu ya. Udah khotbah yang baik, kok malah di akhirnya malah ngomong tentang yang nggak baik, tentang kesia-siaan, tentang hal yang tidak menyenangkan dalam hidup gitu ya. Apa maksudnya ya gitu ya. Nah, mari kita lihat. Jadi waktu dia bilang terang menyenangkan, matahari itu baik bagi mata, maka juga panjang umur bersukacitalah, gitu ya. Pesannya adalah saudara, oke, pengkhotbah ini bicara tentang hal baik atau kebaikan. Jadi kebaikan akan terus mengalir nih, kita akan rasakan kan. Nah, terang itu hal baik, kebaikan itu akan menular atau mengalir terus sehingga kita bersukacita dan bersyukur sampai masa tua kita gitu ya. Nah, kebaikan itu terus mengalir seperti itu. Masalahnya kan orang sudah melakukan kebaikan ya. Jadi kan kita menikmati kebaikan, terus kita mengalirkan ke hidup kebaikan. Udah kita alirkan. Nah, orang tuh berharap begini, oke itu menyenangkan ya, saya bersukacita, saya mau berbuat baik sama orang. Terus kita punya harapan, nanti kalau saya baik sama dia kan setidaknya saya punya teman. Kalau saya berikan itu ke dia, saya dapat keuntungan hal baik dari dia. Nah, orang harap bisa kembali dalam waktu dekat. Kembali itu dapat pamrihnya dalam waktu dekat. Nah, tapi ingat, si pengkhotbah mengingatkan, ingat. Kita belum tentu juga ngalamin kebaikan. Ingat masa lalu kan akan ada gelap gitu ya. Jadi ini mau ngomong kalau saudara udah bersyukur atas terang, saudara terus melanjutkan dengan melakukan kebaikan, ingat kita melakukan kebaikan itu, kita bersukacita dan bersyukur, bukan berarti seumur hidup kita dapat kebaikan. Bukan berarti kita selalu akan hidup dalam indahnya masa-masa di mana nggak ada kesulitan. Ingat, menabur kebaikan atau saat kita bersyukur bukan supaya kita dapat tuaian kebaikan juga, bukan pamrih. Karena bisa jadi kita juga ke depan sana belum tentu dapat kebaikan, belum tentu bisa mengalami hal yang enak dalam hidup. Nah, ini diingatkan sama pengkhotbah begitu ya. Jadi ingat, jangan punya harapan pasti baik terus dalam hidup gitu ya. Jadi ingat-ingat nih, nikmati setiap itu sambil ingat, gitu ya. Si gelap, ingat gelap. Pada waktu itu, pada waktu kamu gelap, ingat gelap kan? Oke, ingat ya, hidup tuh nggak selalu terang. Ingat gelap. Nah, kenapa saya mesti ingat gelap lagi gitu kan ya? Bingung banget nih ayat nih gitu ya. Kok mesti balik lagi ke gelap? Ingat, pada waktu kamu gelap, kamu butuh kan? Kamu butuh ada orang yang baik sama kamu kan, yang tolong kamu. Kamu butuh Tuhan kan? Ingat waktu itu ya. Jadi terang ada hari ini dari sebuah kegelapan di mana kamu pernah berteriak, berseru sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Ingat waktu itu? Ingat. Nah, karena kamu ingat waktu itu, kan sekarang kamu lagi enak kan, gitu ya. Kata pengkhotbah, kamu lagi enak kan sekarang ya? Oke, lagi seneng kan? Lagi bersukacita, umur panjang, tapi ingat yang lalu, mari lanjutkan kebaikan yang sudah orang berikan kepadamu pada waktu kamu ada di kegelapan. Jadi, jangan cuma bersukacita dan menikmati syukur aja nih sendiri. Tetapi ingat, waktu gelap dulu, ada Tuhan yang tolong kan? Ada orang lain yang tolong. Ada kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup pembaca menurut pengkhotbah gitu ya. Jadi, jadilah penolong, pemberi kebaikan seperti itu. Supaya apa?
supaya enggak terhenti syukur dan kebaikan dan sukacita itu pada diri kita sendiri. Teruskan, seperti tongkat estafet tuh teruskan. Saya mau kasih contoh. Waktu saya sekolah teologi, Bapak Ibu, itu banyak sekali orang susah. Kan kalau di sekolah teologi masuk asrama itu nggak usah bayar makan, kita udah semua satu paket gitu ya. Waktu itu masih berapa ya, 1 bulan tuh 300.000 udah sama makan, sama tidur, sama kuliah, kurang lebih lah gitu ya. 300 sampai 500.000. Nah, tapi di samping itu, orang-orang anak-anak mahasiswa teologi itu nggak punya uang, nggak dapat beasiswa. Kadang-kadang mereka nggak bisa bayar 300 sama 500.000 sampai 500.000-nya itu, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan, waktu saya masuk S1 sekolah teologi itu, saya orang yang nggak pernah kekurangan gitu. Jadi puji Tuhan, orang tua menghidupi saya, membiayai saya sekolah, sampai akhirnya saya nggak pernah kekurangan masalah bayar uang sekolah seperti teman-teman lain, eee, termasuk dalam jajan gitu ya. Jadi Sabtu kalau di asrama saya Injili itu nggak boleh keluar dari asrama kecuali Sabtu Minggu, Saudara. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh mahasiswa keluar, ya nonton, belanja, ke gereja gitu kan ya. Hari lain cuma di asrama aja dan kuliah gitu ya. Nah yang menarik adalah di situ saya melihat ada yang susah banget gitu ya Saudara, itu sampai berlutut-berlutut minta beasiswa, "Tuhan tolong kasih karena saya nggak bisa bayar uang sekolah ini." Sampai ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang makan-makan gitu ya, tiap Sabtu Minggu keluar makan-makan gitu ya, atau tiap sore kalau boleh menyelinap keluar makan-makan di, di restoran atau warung depan gitu ya, pokoknya makan aja gitu ya. Nah saudara, disinilah balancing life terjadi saya melihat gitu ya. Jadi teman-teman yang punya uang, dia akan makan-makan sama yang tidak punya uang ya. Nah, karena dia inget tuh, "Oh ya saya punya banyak uang nih ya, lebih banyak dari yang lain. Ah, saya traktir dia deh." Jadi traktir-mentraktir di sekolah teologi udah banyak, udah sering gitu ya. Yang nggak punya uang ditraktir gitu ya, yang punya uang traktir gitu. Nah, itu yang terjadi setiap saat sampai kita lulus semua gitu ya. Jadi ini, sama seperti yang dialami oleh atau disarankan, dinasehati oleh pengkhotbah gitu. Jadi ada di sekolah teologi ya dengan banyak, fasilitas, dengan uang yang sangat cukup, itu menyenangkan. Dan selama saya di situ seumur-umur selalu bersukacita, nggak pernah kekurangan apapun, nggak pernah berdoa minta duit tambahan gitu ya, karena selalu punya uang dan tabungan. Tapi ingat Ri, ada orang-orang yang juga susah, ya. Nah, disitulah saya belajar, diajar oleh Tuhan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Kadang-kadang sampai saya bilang, "Papa, ini ada orang butuh kacamata nih, dia nggak punya uang untuk kacamata." Oke, kita ada kebaikan Tuhan, lalu beli kacamata misalnya gitu ya. Nah, jadi meneruskan kebaikan yang ada di situ, yang terjadi, yang terus berputar jadi circle of blessing gitu ya, supaya tak henti-henti. Nah, yang seperti ini hidup, itu menurut pengkhotbah keluar dari sia-sia. Jadi kalau kita mau hidup tidak sia-sia, putar terus kebaikannya. Lakukan terus jadi berkat. Sama seperti masa pandemi ini, Saudara. Kalau kita tutup pintu, kita punya uang, kita punya perbekalan yang cukup seperti si semut, kita aman sih, bisa bersyukur terus, senang, sukacita, berapa tahun pun ke depan. Dengan mungkin, Saudara masih ada penghasilan, atau uang pensiun, atau apapun, kita senang. Tapi apakah kita melirik ke belakang, menengok ke kanan dan ke kiri melihat, adakah orang yang membutuhkan? Dan dari kelebihan saya mencukupkan dia. Nah ini pesan dari pengkhotbah ya. Sehingga akhirnya kita nggak hidup sendirian, tapi kita hidup bersama dalam sebuah kepedulian. Dan inilah tema pengkhotbah 11, menabur kebaikan. Jadi tabur kebaikan. Bukan supaya kita dapat, bukan. Karena kita sudah dapat dari Tuhan. Kita mengasihi, si 1 Yohanes bilang, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Gitu ya.
Nah, itu satu pokok. Pokok lain, teng-tong. Satu pokok ini, pokok lain adalah ayat selanjutnya. Oke, maka lanjutkan terus kebaikan yang kita alami supaya nggak terhenti sampai kita saja. Dan sukacita kita adalah modal, sukacita maksudnya berkat-berkat Tuhan yang kita terima adalah modal untuk mereka yang masih ada di hari gelap mereka. Maka disuruh tengok ke kegelapan. Jadi bukan pengkhotbah sedang membuat ini menjadi sebuah pernyataan ironis. Ironis tuh, udah disuruh bersukacita, bersyukur, suruh ingat masa gelap lagi yang nggak enak gitu. Bukan, tapi diajak untuk mengingat. Bukan hanya mengingat, tapi menolong mereka yang masih ada di hari-hari gelapnya. Jadi saya bersyukur banget Tuhan izinkan berada di tengah-tengah saudara dan GKI Pondok Indah yang saudara tahu ada namanya tim gugus tugas gitu ya. Tim ini ada dibuat segera setelah kita lockdown gereja gitu ya, maksudnya kita nggak onsite di gereja, kita streaming gitu ya. Dulu waktu mulai sekitar bulan April Mei itu tim gugus tugas itu rapat setiap Selasa Bapak Ibu. Ngapain? Mikirin gimana cara menolong orang lain. Tuh duit perbekalan yang persembahan Bapak Ibu dikeluarin semua. Yuk ini saatnya kita nolong orang gitu. Ratusan juta udah dikeluarin gitu ya. Dari gereja kita, dari persembahan kita bersama kepada Tuhan untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan. Sampai hari ini terus dipikirkan bagaimana tuh dana terima dari jemaat disalurin lagi dan puji Tuhan banget kita punya memang banyak berkat gitu ya. Untuk apa? Untuk terus disalurkan. Jadi nggak ada yang mandek tuh. Uangnya mandek kayak disimpenin gitu ya. Enggak, disalurin terus dan dapat lagi Bapak Ibu, dapat lagi dari Tuhan, dari Bapak Ibu, dari persembahan Bapak Ibu dan jemaat gitu ya, dari Tuhan juga tentunya gitu ya. Untuk terus diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi mengalir terus gitu ya. Jadi puji Tuhan, orang ngalamin gelap, yang gelap-gelap itu kita cari, siapa yang ngalamin kesusahan ya? Tutup, berikan, pikirkan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Setelah ini ayat berikutnya, jadi karena tema umum pengkhotbah tadi meneruskan kebaikan gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir hidup ini sia-sia. Kenapa? Karena ada yang membawa sukacita dalam hidup kita. Jadi jangan pikir terus hidup ini sia-sia. Kenapa? Karena kita bisa masih berpikir dan melakukan sesuatu loh yang enggak sia-sia. Jadi selama masih punya nafas hidup, mari lakukan yang membawa sukacita. Apa itu? Nah, mari kita lihat kata sia-sia dulu gitu ya. Kata sia-sia dalam bahasa Ibrani, hebel, artinya hembusan angin, uap atau nafas. Jadi kalau kita sia-sia deh gue ini. Nah, itu kayak hembusan nafas serut gitu. Maksudnya ya udah hilang begitu aja gitu ya. Nah, jadi tapi hebel juga berarti meaningless atau nggak ada artinya. Aduh, saya melakukan ini kok kayaknya meaningless ya, nggak ada artinya gitu. Nah, oke, ini tema umum pengkhotbah tentang kesia-siaan gitu ya. Jadi menurut pengkhotbah, hidup kita itu nggak akan seperti hembusan angin, nggak akan seperti uap, nggak akan seperti nafas yang hilang begitu aja, nggak akan meaningless. Karena ini di dalam Tuhan ya, sebab ada satu yang nggak sia-sia. Ada Tuhan dalam hidup ciptaannya. Jadi saudara, jangan pernah merasa sia-sia selama kita punya Tuhan. Nggak akan hidup saya dan pelayanan saya sia-sia selama saya melayani bersama Tuhan. Nggak ada sia-sia pernikahan kita atau persahabatan kita karena ada Tuhan. Jadi pasti ada meaningnya, gitu ya. Nah, itu yang diingatkan pengkhotbah. Selama ada Tuhan, ada Allah, hidup kita nggak sia-sia, walaupun satu kali Tuhan panggil. Jadi hari ini mari kita meyakini kita dipanggil Tuhan karena COVID ataupun bukan, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada seperti hembusan angin yang tiba-tiba hilang begitu aja, nggak ada. Karena
Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam keluarga kita. Mari kita lihat. Jadi, nikmati hidup pemberian Tuhan, ditambah hiduplah bersama Tuhan. Ini rumusannya Bapak Ibu. Thank God, gitu ya. Terima kasih Tuhan. Nikmati hidup, lalu gak cuma nikmatin, gak cuma enak makan, enak tidur, enggak. Tapi hidup sama Tuhan. Karena dia yang tahu, dan di dalam dia enggak sia-sia. Nah, hidup bersama Tuhan ini seperti apa? Ada nasihat buat anak muda yang seperti tema kita hari ini, gitu ya. Jadi anak muda, kamu bisa sia-sia hidup, tapi bisa hidup kita bermanfaat kalau kita nikmati hidup pemberian Tuhan, ditambah hiduplah bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, apa yang disarankan? Ini 9 sama 10 saudara. Bacaan kita sampai 9-10 ya. Nasihat buat muda-mudi gitu ya. Bersukacitalah dalam kemudaan, biar hatimu bersukacita, turuti keinginan hatimu, pandang matamu, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawamu kepada pengadilan. Ini juga kayak ironis ya saudara. Orang lagi bicara tentang seneng-seneng, turuti hatimu, turuti matamu gitu ya. Tapi Tuhan akan kasih kamu ke pengadilan loh. Ini kayak dua sisi kan. Disuruh seneng-seneng, tapi diingetin ada pengadilan. Ini dua sisi. Buang kesedihan hatimu, jauhkan penderitaan dari tubuhmu. Karena muda dan fajar sia-sia. Saudara lihat di sini dua sisi ya. Sukacita, turuti keinginan, tapi ada pengadilan, jangan lupa. Selalu ditariknya tuh ke kanan ditarik, terus ditarik ke kiri gitu ya. Buanglah kesedihan, jauhkan penderitaan. Karena kemudaan itu sia-sia. Lah ini bagaimana sih ya? Kayak tarik ulur ini pengkhotbah. Mari kita pelajari apa yang dimaksud. Nah, ayatnya pakai bahasa Inggris nih, saya pakainya saudara. Jadi tadi udah tarik menarik ya, 9 dan 10 ya. Nah, di dalam bahasa Inggris ada kalimat yang mau ditekankan, yaitu satu, ini terangnya God is going to judge you for whatever you do, gitu ya. Tuhan akan judge kamu. Lalu ada lagi, nah ini kan, ini maksudnya apa sih, kok udah suruh seneng-seneng tapi kok ada judge gitu ya. Nah ini bicara tentang meaning of life, saudara. Temanya beda lagi. Kalau tadi joy of life, ini meaning of life, gitu ya. Bersukacita, tapi meaningnya apa? Mari kita lihat. Oke, kita mulai dari tadi kan disuruh bahagia kan. Saya kira Bapak Ibu juga punya kebahagiaan dalam hidup ya. Apa masa muda Bapak Ibu yang membawa bahagia? Mari kita pikir-pikir ya. Apa di masa muda kita yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita? Kalau kita ingat memori masa lalu, gitu ya. Ada mungkin yang di antara Bapak Ibu yang bisa atau mau kasih judul gitu ya, bahagianya apa sih di masa muda gitu ya. Om Yakub dan Tante Susana, apa tuh bahagianya masa muda? Ya Om, apa Om? Gak usah cerita lengkap, tapi judulnya aja. Saya bahagia masa muda karena gitu. Silakan Om. Bahagianya masa muda kalau diingat-ingat, yang paling bahagia ya masa pacaran. Masa pacaran ya paling bahagia. Oke, sama siapa Om? Oh salah ya. Udah ya, gak usah curhat ya, bukan tempat curhat. Masa pacaran aja nggak tahu dah sama siapa gitu ya. Oke. Oke Om, masa bahagia, masa pacaran. Karini, masa muda bahagianya apa Karini? Mungkin nyontek Pak Yakub ya. Masa pacaran memang masa bahagia, masa pertama-tama seneng gitu ya, terus disenengin, itu bahagia banget. Masa jatuh cinta. Setuju kan? Ya. Setuju ya. Iya, setuju Pak Yakub. Pak Yakub setuju. Oke. Pak Silambi, apa masa muda yang menyenangkan Pak Silambi? Nih saya manggil yang videonya kebuka aja nih. Apa Pak Silambi? Unmute, di-unmute. Iya, masa muda yang menyenangkan itu adalah
bersama-sama dengan teman pemuda untuk merasakan persaudaraan dan kasih setia Tuhan. Dengan Dan saudara-saudara, persaudaraan ya. ya, Oke, thank you. Pak Arwadi, apa Pak masa muda yang menyenangkan Pak? Ya, hampir mirip seperti Pak Silambi. Jadi buat saya kalau sedang berkumpul dengan teman-teman itu sangat menyenangkan meskipun uangnya kurang. Oh, si uang ya. Oke. Uangnya nggak ada. Pokoknya ngumpul aja menyenangkan. Ya. Oke, thank you banget. Pak Nurdin, masa muda yang menyenangkan apa? Bikin kaget saya. Yang bebas, nggak ada aturan. Wah, bebas gak ada aturan, ngapain aja terserah gitu ya. Oke, senang banget gitu ya, bebas gak ada aturan. Pak Maruli, masa muda yang menyenangkan apa tuh Pak Maruli? Kalau waktu itu masa muda saya menyenangkan, sama seperti yang lain, jalan-jalan kemana-mana sama teman-teman, bisa naik gunung, nggak ada yang larang, nggak ada yang khawatir. Kadang-kadang walaupun itu kayaknya mepet-mepet risiko, ya mau nggak mau bohong sama orang tua, karena kayaknya challenging gitu loh. Ya seperti itulah masa muda. Oke, thank you banget. Pak Hari, apa masa muda yang menyenangkan? Ya, bersemangat dan berjuang terus, walaupun tidak ada uang, tidak ada kiriman uang, kerja, walaupun susah, ya, tinggal di asrama yang murah sekali, berjuang dan bersemangat. Nah, itu sedang itu. Ya. Oh, perjuangan itu menyenangkan ya. Perjuangan dalam keadaan nggak ada uang gitu ya, setengah mati. Oke, thank you. Kak Jarwo, apa tuh yang menyenangkan di masa muda? Saya ini tumbuh tidak normal. Orang-orang lain itu masa mudanya seneng-seneng, saya enggak loh. Saya, ya karena kondisi ya. Jadi harus kerja dan sebagainya. Apa yang menyenangkan saya? Kerja. Apa yang menyenangkan saya? Pencapaian. Apa yang menyenangkan saya? Kalau bisa menyukuri gitu ya, sesuatu itu bahwa enggak, meskipun kita dalam kondisi begini, kita tidak yang terburuk gitu. Kita masih bisa menolong. Itu yang menyenangkan saya di masa muda. Oke, kerja dan menolong orang ya, itu yang menyenangkan ya. Oke, terima kasih untuk semua jawaban. Masa muda yang membawa bahagia ternyata kalau diingat-ingat banyak gitu ya, tapi ini baru ingat satu gitu ya. Nah, apa ayatnya? Nah, ini waktu masa muda kita, ini ya, ternyata ada satu ayat, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Katanya bersukarialah hai pemuda dalam kemudaan, gitu ya. Buang segala penderitaan. Nah, bahagia anak muda itu ternyata menurut pengkhotbah itu sia-sia. Dan nikmat dosa pada masa muda akan Tuhan perhitungkan. Kita bahagia seneng-seneng itu pacaran itu sia-sia. Waktu kita buat dosa, waktu masa muda itu ternyata diingat Tuhan atau diperhitungkan. Ternyata ini beda sama ayat ya, Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Tapi itu beda konteks ya. Jadi saudara ini lagi mau ngomong bahagia anak muda dan dosa kita itu sebetulnya tuh satu kali akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, apa maksudnya? Biarlah hatimu bersukacita pada masa muda, turuti keinginan hatimu. Nah, ini bukan perintah, saudara, tapi sebuah sindiran. Hati-hati, kalau kamu susah, ya sia-sia. Kamu susah, kamu senang, kamu buat dosa, itu sia-sia. Kenapa? Useless. Kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jadi itu bukan sebuah perintah untuk bersukacita. Jadi, nah ini. Jadi ini bukan untuk masa muda, kan udah telat ya Bapak Ibu. Kita udah masa dulu gitu ya. Oke. Dulu saya senang-senang, sia-sia. Dulu saya buat dosa, diperhitungkan Tuhan. Jadi sekarang gimana nih ya? Jadi sekarang sisanya adalah minta tuntunan Tuhan dalam hidup, gitu ya. Tuntunan Tuhan dalam hidup, karena Allah akan membawa engkau ke pengadilan, berarti itu nggak bisa diapa-apain, dosa dan kesalahan kita di masa lalu.
Jadi sekarang ada tuntunan Tuhan kan? Nah, mari kita minta tuntunan Tuhan untuk membereskan masa-masa muda kita itu. Apa yang mesti kita bereskan nih, gitu ya? Apa yang kita mesti bereskan dalam perjalanan hidup kita sekarang, gitu ya? Kalau sekarang sedih dan derita datang, gitu ya? Tenang, sekarang nggak akan lama. Yang kita perlu lakukan adalah bereskan masa lalu kita. Ya, jadi masa lalu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa kita ulang, tapi kita bisa bereskan. Jadi kalau sekarang datang lagi gimana? Nggak apa-apa, tenang, itu nggak akan lama. Masa muda kita juga punya susahnya sendiri. Tadi kan nggak punya uang, gitu ya, penderitaan. Nggak apa-apa, tenang, itu nggak akan lama. Nanti juga akan datang sebuah masa di mana kita bersuka cita seperti matahari akan terbit, gitu ya. Sebaliknya, kalau kita punya dosa di masa lalu, bereskan. Don't worry, bereskan, gitu ya. Memang itu masa muda kita. Kalau kita beresin, itu nggak akan lama. Tuhan akan beresin sama kita bersama-sama. Jadi nggak sia-sia. Seneng di masa muda itu membuat kita punya joy of life, meaning of life. Saat kita buat dosa di masa lalu atau susah di masa lalu, tenang, itu nggak akan lama. Tapi apa? Ada Tuhan yang bisa memaknai dan membereskannya. Nah, jadi sekarang ini masa usia segini di masa pandemi, saudara, saya kira ini masa bersih-bersih kita. Beresin sama Tuhan. Jadi daripada kita menyesali hidup atau itu menjadi sia-sia, di kemudaan dan fajar hidup kita jadi sia-sia, gitu ya. Daripada kita sedih sekarang dan merasa menderita, lebih baik, nah ini sisi lain ya, lebih baik mari kita datang kepada Tuhan, beresin semua pengalaman hidup kita, supaya kita tetap punya meaning of life dan joy of life. Jadi jangan pikir susah terus deh, gitu. Itu ntar akan berakhir kok, tenang aja. Jangan pikir dosa jadi sia-sia, bahagia sia-sia, jangan. Pikirnya adalah kehidupan kita sekarang kita dekat sama Tuhan, beresin, maknai hidup, gitu ya. Nah, jadi buang kesedihan tuh bukan cuma asal buang, tapi beresin sama Tuhan. Jauhkan penderitaan bukan berarti kita anti terhadap penderitaan, tetapi alami penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Maka jauhkan rasa menderitanya, gitu. Tapi ada fajar kan, gitu. Ada Tuhan yang menolong. Ya. Nah, jadi biarlah di dalam pikiran kita men-setnya sedih, kesulitan, penderitaan nggak akan sia-sia nih sekarang, dan nggak akan lama ya. Tapi bagaimana cara melewatinya? Ada Tuhan. Jalani bersama Tuhan, bereskan bersama Tuhan. Entah itu masa lalu kita, entah itu masa sekarang kita, gitu ya. Nah, jadi pelajarannya apa sih dari pengkhotbah? Ini kan yang akhir kita perlu tanya gitu. Ini maksudnya apa pengkhotbah gitu ya? Jadi oke, semua sia-sia, bahkan kebahagiaan masa muda gitu ya. Namun sesuatu yang positif di balik kesia-siaan hidup, yaitu kehidupan yang taat kepada Allah yang adil dan berdaulat. Kebaikan hati yang menyentuh sesama dengan terus menabur kebaikan yang membawa sukacita, khususnya di masa-masa gelap orang lain atau di masa gelap orang-orang yang kita jumpai. Jadi nggak akan sia-sia. Dulu saya susah, nggak punya uang. Sekarang kalau saya punya uang, ya kita tolongin yang susah dong, yang nggak punya uang. Nah, itu gunanya. Jadi kita punya meaning of life. Kalau kita dulu saya melakukan dosa di masa muda, sekarang ya bereskan sama Tuhan. Buat hidup kita bermakna, jangan sampai sia-sia. Kalau dulu kita bahagia masa pacaran, kan udah nggak berlalu tuh hari itu. Sukacita kan? Nah, sekarang buat orang sukacita. Tetap pertahankan sukacitanya. Jadi dulu dan sekarang itu ada kaitannya. Kalau selama ada Tuhan. Dan hidup kita nggak akan sia-sia. Nah, itu dari saya.
Bapak Ibu semoga nggak ruwet ya menjelang tidur. Aduh. Mudah-mudahan kita dapat hikmat untuk melihat dua sisi kehidupan, bisa meneruskan kebaikan, gitu ya, dan bisa membereskan semua hidup kita bersama Tuhan, sehingga berapapun umur kita, terhitung detik hari ini, itu nggak akan sia-sia, gitu, di dalam Tuhan. Terima kasih, Kari. Saya mencoba untuk merangkum apa yang kita bahas ini dalam satu ular-ular. Ular-ular itu ujar ya, dalam bahasa Jawa. Kira-kira seperti ini. Ngono yo ngono, ngona-ngono neng ojo ngono. Begitu, ya begitu. Begitu pun, ya jangan begitu. Gitu. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak hanya berisi joy of life, tetapi perlu juga meaning of life. Pesannya itu. Bahwa joy of life sia-sia, ya sudah. Yang penting selesaikan itu sama Tuhan. Supaya kita mampu menjalani pengalaman meaning of life tadi. Hidup yang bermakna tadi. Kira-kira begitu ya, Kari? Thank you, Kak. Oke. Untuk melengkapi. Nanti kita tulis tuh, ngona-ngono, ngona-ngono neng ojo ngono. Gitu. Ngono ya ngono, ngona-ngono neng ojo ngono. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau membuat ular-ular yang sama dengan saya, sharing, silakan untuk lebih memperjelas kita semua terhadap materi yang kita bahas sore ini. Nasihat kepada orang muda yang sudah tidak muda. Mari. Saya melihat gerak-gerak. Mari Pak Iki, mau sharing Pak Iki tentang kembang sepatu yang roboh? Enggak, Pak. Bisa saya itu sedikit bicara? Pak Iki ya? Pak Sujarwo, saya. Sorry. Hari. Sorry, siapa? Oh, Pak Hari silakan. Ya. Sorry, saya di halaman 2 tadi, Pak Hari. Hari silakan. Silakan, Pak Hari. Dari dulu kalau saya baca pengkhotbah itu pusing, frustrasi, nggak ngerti gitu. Tapi dari ayat 11 dan ini semua bisa jelas ya. Kalau kita ikut patibulum. Nah, jadi ikutlah patibulum. Yang kedua, dari ayat 11 tadi, it wasn't very long. It was not very long. Itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Kalau saya ambil terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya dari New International Version. Jadi kalau udah frustrasi itu cari itu yang bahasa Inggris, NIV. Wah, itu betul-betul akan menjadi jelas gitu ya. Kalau tidak, wah, frustrasi terus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Sebuah sharing yang indah yang memberikan tips kepada kita. Kalau kita frustasi, kemana kita mencari. Terima kasih. Ada yang lain, Pak Nurdin? Ya. Silakan Pak Nurdin. Baik. Terima kasih Bu Riani. Ini challenge Pak sekali. Nurdin rumahnya pindah ya? Ya. Rumahnya pindah ya? Oh iya. Itu kok belakangnya beda. Baru dibeli barusan. Oke. Terima kasih Bu Riani. Ini sebetulnya ini challenge ya buat khususnya buat saya pribadi bahwa kalau apa yang dikatakan pengkhotbah tadi yang kalau saya ikut yang disampaikan Bu Riani bahwa apa yang telah kita lalui itu adalah sudah berlalu dan yang paling penting sekarang kita apa yang harus kita berikan. Saya kebetulan baru saja mendengarkan juga Labirin Kehidupan yang saya jadi ingat Labirin Kehidupan yang dari Pak Yoas yang judulnya kalau tidak salah itu Kini dan Sampai Kematian Memisahkan Kita. Ya. Tadi saya melihat waktu yang ayat 7 dan yang
89 ya. 78 apa yang pertama. Itu melihat bahwa kenapa sih kita harus melakukan apa yang terbaik buat kita atau memberikan buat orang lain gitu kan. Tadi diingatkan di pengkhotbah bahwa semua yang kita lakukan kemarin itu akan sia-sia dan sudah tidak bisa dilakukan. Nah, di lain kehidupan juga saya ingat Pak Yoas bercerita bahwa yang lalu, hari kemarin itu tidak bisa kita berikan kepada orang lain karena sudah berlalu. Yang besok, apalagi karena belum datang. Maka yang hari ini yang harus kita berikan kepada orang lain. Makanya kenapa hari ini itu kalau dalam bahasa Inggris bahasa present ya, bisa berarti hari ini, bisa berarti hadiah. Itu kalau saya dengar. Jadi berarti memang hari ini itulah adalah hadiah buat kita untuk kita berikan kepada orang lain. Karena belum tentu kita bisa sampai hari esok. Apalagi untuk memberikan yang hari kemarin tidak mungkin gitu. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang barusan disampaikan tentang kesia-siaan tadi. Ketika kita mengingat-ingat masa lalu, itu kan sudah berlalu, udah nggak mungkin lagi kita bisa perbaiki. Mengingat yang besok, seringkali kan kita ketika ditawarin ada opportunity sesuatu untuk melakukan entah itu membantu orang atau entah itu melakukan apa saja, kayaknya besok aja deh, dengan alasan apapun lah. Seringkali kita melakukan seperti itu. Tapi pada malam hari ini, saya diingatkan kembali bahwa itu akan sia-sia kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Saya kira itu aja mungkin Pak Jarwo, Bu Riani. Makasih Pak. Ya. Kata kuncinya memanfaatkan ya. Bagaimana kita mengolahnya itu untuk menjadi hadiah gitu ya. Jadi iya. Saya unmute ternyata. Kenapa? Bukan saya masih unmute, saya ngomong panjang gitu. Kok double ternyata unmute. Terima kasih Pak Nurdin. Kari mau tanggapi lebih lanjut Pak Nurdin? Enggak cuman mengingat itu aja yesterday is a history. Jadi memang nggak bisa diapa-apain. Tomorrow is a mystery dan today is a gift gitu. Is a present gitu ya. Jadi bagaimana dengan hikmat Tuhan kita memang menjadikan hidup ini hadiah gitu. Kayak tadi kan menjadi saluran kebaikan gitu ya. Thank you Pak Nurdin. Thank you Pak Nurdin, thank you Kari. Bapak Ibu yang lain, Pak Hari Santoso, kopinya mengepul. Itu Hevel itu. Hevel. Pak Hari silakan Pak Hari. Iya Pak. Rindu Pak Hari. Iya, terima kasih Pak Jarwo. Sebetulnya terus terang aja sih, membahas pengkhotbah, saya betul-betul dari September kalau nggak salah yang lalu itu sudah pesimis banget gitu loh. Karena apa? Selalu bicaranya mengenai sia-sia gitu. Untuk malam ini Pendeta Riani mengatakan bukan sia-sia gitu ya. Hidup itu tidak sia-sia. Terus terang aja, beberapa episode atau beberapa kali saya bolos itu dengan perasaan ikut Pati Bulum juga bicaranya sia-sia lagi, lagi. Bosen saya bilangnya nggak. Saya pikir ngapain bahasnya itu juga gitu loh. Udah gitu Pak Jarwo sengaja kasih ayatnya kecil-kecil, dikit-dikit. Bahasnya panjang-panjang. Waduh, ini sia-sia benar-benar. Tapi betul-betul malam ini saya merasakan tidak sia-sia. Karena iya betul. Karena terus terang aja. Kalau tadi dikatakan ditanyakan oleh Pendeta Riani, apa sebetulnya yang paling menyenangkan pada waktu muda? Saya mau jawab.
waktu SMA. Saya kira rata-rata kita semua akan ngomong sebetulnya kalau dalam hati itu waktu SMA. Kenapa? Di situ tuh pergumulan persahabatan kita dengan teman-teman itu begitu akrabnya. Setelah mahasiswa apa sih? Pencar ke sana ke sini kita saling nggak kenal, apalagi dulu nggak punya telepon, nggak punya HP, ya nggak tahu di mana gitu loh. Tapi pada waktu SMA lain itu yang dilakukan hura-hura gitu ya. Tapi saya bersyukur. Ini mungkin rencana Tuhan juga. Saya disuruh memilih sekolah, kok pada waktu kecil itu milihnya sekolah Kristen, ya nggak tahu lagi sebetulnya bukan sekolah Kristen, sekolah karena teman saya di sebelah rumah kalau sekolah naik delman. Jadi saya bukan sekolah Kristen, saya kepengen naik delman gitu loh. Taunya itu adalah sekolah Kristen. Itu rencana Tuhan juga, saya nggak tahu. Saya kenal dengan Allah karena itu, karena di rumah ya nggak ada, ya nggak taunya ini kan mau Imlek nih. Aduh, sorry. Ya, iya. Saya hampir habis. Ya. Mau hampir Imlek. Ya, biasanya kalau di rumah kayak gini tuh lagi ribut, lagi sibuk-sibuknya gitu. Ya kan? Tapi mengenal pada waktu itu mengenal Tuhan Yesus, Natalan yang pertama, saya berkali-kali dalam ini saya selalu mengingat itu ya. Mungkin Pak Nurdin bosan dengan saya. Natalan yang pertama itu betul-betul membuat saya waktu itu masih TK ya, masih kelas 0 kali ngomongnya di sana waktu itu kan SR, sekolah rakyat. Berbeda banget loh. Gereja itu sebetulnya dekat dari rumah, hanya di belakang rumah saya, jalan lain, nah di situ. Suasananya yang membuat saya berbeda banget. Ada pohon Natalnya, ada ininya, suasana lain banget dengan di rumah gitu. Itu yang tidak akan saya lupakan. Dan saya mengenal Allah di sana. Saya mengenal Tuhan Yesus melalui itu gitu loh. Iya kan? Lalu perjalanan hidup itu membuat kita kadang-kadang juga bisa lupa gitu ya. Tetapi dengan mengenal Allah, kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Pada saat kita lupa, pada saat kalau mau jujur terus terang 10 tahun lebih saya nggak pernah baca Alkitab. Itu harus saya ngomong jujur gitu ya. Sudah begitu ini paling lucu banget. Dulu kan Alkitab itu bukan perjanjian, maksud saya terjemahannya pakai terjemahan TJ bukan C gitu ya, yang lama gitu loh. Beli Alkitab di mana saya nggak tahu, konyol nggak? Wah itu betul-betul gila, itu betul-betul. Ada saat-saat kita lost dari Tuhan, itu masa muda gitu loh, ya nggak? Tidak mengenal lagi Tuhan gitu loh. Kita jalan sendiri aja mencari yang enggak, yang ngawur gitu ya. Tapi karena kecil itu kita mengenal Allah dan Tuhan tidak meninggalkan kita, kita diberi kesempatan. Tadi Buriani juga mengatakan gitu kan, kembali ke saatnya. Ya, tergantung kita. Kita mau bertobat atau kita mau kumat gitu loh. Kalau kita bertobat ya Tuhan akan terima kita. Bahkan dalam hidup saya betul-betul kalau memikirkan itu nggak habis pikir. Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk bisa melayani Tuhan, kan aneh. Padahal pada waktu ini cerita, mohon maaf ya kalau agak panjang cerita dikit. Saya dibaptis itu tahun 64. Tahun 76. Saya tinggal di Pluit. Di sana itu ada pos gereja. Saya kebaktian di garasi. Lalu berkembang mau dijadikan jemaat. Saya ditawari jadi penatua. Saya bilang, Pak Pendeta, mohon maaf banget deh. Doa Bapak kami saja saya sudah lupa. Waduh, itu bayangin. Coba kalau pendetanya sangar,
dia akan bilang, oh ya udah, kamu masa orang Kristen doa Bapak kami aja lupa gitu kan. Ini untuk pendetanya bilang, oh Pak Hari, itu Anda lagi libur sekolah gitu ya. Tapi kalau sekolah libur itu ada masanya balik lagi. Ayo sekarang kita balik lagi, sekolah lagi. Saya sekolah lagi, Pak. Benar-benar dari nol lagi belajar gitu loh. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan untuk bisa melayani gitu loh. Jadi hidup saya nggak sia-sia. Iya kan? Coba kalau misalnya saya dipotong waktu itu. Gara-gara kamu nggak bisa doa Bapak kami, sudah jangan jadi penatua. Itu memang sih jemaatnya bukan jemaat yang gede-gede kayak GKI Pondok Indah gitu ya. Baru bakal jemaat gitu loh. Jadi sedikit orangnya gitu. Tapi di situ kesempatan untuk melayani. Dan saya bertobat di situ untuk melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Diberi kesempatan oleh Tuhan. Terus naik turun itu udah biasalah, apa namanya, sampai tahun 2002 baru saya selesai lega gitu loh. Ya enggak? Itu yang diberikan oleh Tuhan. Lalu apa yang Tuhan berikan lagi? Berkat. Berkat Tuhan itu mencukupi gitu loh. Ya enggak? Nah, saya teringat banget dengan kemarin itu, ya gara-gara pandemi ini juga saya sering browsing gitu ya. Itu ada, ini saya pernah ceritakan di grup apa namanya, Bukit Hijau. Saya melihat bahwa ada tukang bakmi, namanya Bakmi Teman, adanya di Larangan di Ciledug. Dia itu sukses. Diliput oleh begitu banyak apa namanya itu yang biasanya bikin vlog-vlog gitu kan. Yang dilakukan apa? Setelah dia sukses tiap hari bisa 1.000 mangkok, satu mangkoknya itu 12.000. Iya kan? Berarti sebulan sehari omset dia 12 juta katakanlah gitu ya. Sebulan kurang lebih 300 juta. Itu dia merasa cukup. Lalu dia berbagi. Dia tidak, saya bingung dengan orangnya. Coba kalau kita sukses begitu, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan buka cabang, ya kan? Kalau tidak buka cabang, buka franchise, dapat duit dong. Tapi dia tidak. Dia mencukupkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan, lalu dia berbagi berkat. Berbagi berkatnya bagaimana dia bilang? Bisa dengan uang, tapi dia bilang bisa juga dengan kepandaian dia membuat bakmi itu. Dia sengaja bikin vlog, ya kan? Apa namanya? Bagaimana caranya dia membuat minyaknya, kemudian mencoba membuat mie-nya sendiri, sampai kalau toh mau belajar nih, lihat vlognya dia, bisa kita jadi tukang bakmi. Wow. Nah itu yang saya berpikir, mungkin saya mesti mencontoh dia, berbagi berkat. Kita harus merasa berkat Tuhan sudah berkelimpahan, cukup untuk kita. Saatnya kita menjadi saluran berkat kasih karunia Tuhan. Begitu Pak Jarwo, Ibu Riani, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Pak Ari, terima kasih sharingnya. Sungguh mencerahkan bagaimana bisa merasa cukup dengan berkat yang diterima dan menjadi berkat bagi orang lain melaluinya, gitu ya. Oke, Kari ada mau nanggepin? Thank you. Cukup, the circle of blessing, ya. Oke, ya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang lain. Ibu Laksmi Tobing, masih bersama kami Kak? Masih dong. Ayo, monggo. Aduh, apa ya? Udah lari berapa kilo hari ini? Sepedaan tadi, sepedaan. Oh, sepedaan di gunung bersalju gitu? Kenapa enggak? Ayo monggo, Mbak Lala. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Tadi waktu Kak Riani nanya masa mudanya ngapain aja gitu. Saya tadi sebetulnya mau jawab, tapi sudah ditutup, ya udah deh. Itu mungkin yang saya mau sharingkan ya, Ari. Ya, iya. Saya ingat-ingat apa ya? Oh, tadi
tadi setuju sih dengan yang lain gitu ya, pacaran. Tapi saya mau agak lain sih gitu ya. Enggak, ya pacaran lah biasalah itu normal gitu ya. Tapi mungkin yang menarik tuh saya itu adalah orang yang kalau ditanya beda sama Riani, saya itu dulu waktu kecil masa muda gitu ya. Karena orang tua saya tinggal hanya mama gitu ya. Jadi saya nggak punya luxury untuk punya uang jajan gitu Ria. Kalau nggak punya uang jajan. Jadi kesukaannya apa? Cari-cari kesukaan gitu, cari-cari aktivitas karena saya ini adalah orang yang nggak bisa diem gitu ya. Tapi kalau bisa ya nggak bayar gitu, nggak usah bayar. Maksudnya ya nggak pergi ke kafe-kafe, zaman dulu juga nggak ada kafe-kafe gitu. Saya nggak punya uang. Hah? Warung ya, depot, makan pecel gitu. Itu pun jarang itu Pak Jarwo itu, aku pun juga jarang, nggak punya uang lah tepatnya, nggak punya uang. Akhirnya saya ikut klub softball. Loh, softball, tapi ada sponsornya gitu. Ada sponsornya gitu. Jadi alat-alat softball, baju softball gitu ya, apapun itu semua diberikan gitu, dicukupkan oleh sponsor juga pengurus ketika itu gitu ya. Nah, poinnya yang saya mau bagikan di sini adalah tadi kalau pengkhotbah bilang enggak kok, bukan message-nya hidupnya sia-sia. Saya tuh malahan merasanya kayak Pak Hari gitu. Hidup saya justru malahan tidak sia-sia sama sekali gitu dengan main softball. Contohnya apa? Saya ini kan orangnya apa ya? Heboh gitu ya katanya orang ya. Jadi kalau pemain yang lain itu kalem-kalem gitu ya. Jadi saya itu ikut tim Jawa Timur Bapak Ibu. Saya ikut PON ke-10 kalau Bapak Ibu masih ingat tuh di Jakarta gitu ya. Saya tim softball Jawa Timur. Musuh kami yang paling kami takuti itu sebetulnya tim Jabar sama tim DKI Jaya. Wah, itu udah momok gitu. Saya itu nggak ada tuh takut-takutnya sama sekali. Karena saya menganut satu apa namanya, saya tuh orangnya nggak pernah takut gitu ya. Saya hanya takutnya sama Tuhan mungkin ya. Ketika itu ya, saya harus ngaku. Saya tuh waktu itu belum Kristen. Pak Hari kalau Bapak dibaptis apa di CD apa itu tahun berapa Pak tadi 64 apa 76 sih? Saya itu tahun Pak Hari tahun berapa itu Pak tadi Pak? 64. Tahun 64 ya. Saya tahun 2001 Pak. Ya saya tahu banget. Saya muda, jauh lebih muda dari Bapak, tapi saya ketika itu usia saya udah 40 tahun. Jadi waktu saya zamannya saya softball, saya belum jadi orang Kristen lah gitu tepatnya. Nah, sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah dengan semangat saya itu, ya, kami itu puji Tuhan bisa menang di PON itu. Ya, waktu final waktu itu di Senayan lah ya, di GBK itu bisa menang. Yang pertama lawan DKI bisa menang, lawan Jabar bisa menang. Loh kok bisa menang? Saya itu posisi 9 Bapak Ibu, kalau yang ada yang bisa main softball, posisi 9 itu posisi buncit ya, posisi paling akhir, posisi yang nggak orang suka. Karena apa? Itu posisi itu di luar dan bolanya jarang-jarang dapat. Sekalinya biasanya dapat itu bola itu saya bisa luput gitu ya, karena jarang banget bola ke situ gitu. Jadi saya diletakkan di posisi 9 itu. Tapi apa yang terjadi? Saya itu, yaitu tadi masa muda saya itu semangat, saking semangatnya positive thinking, punya positive attitude. Tadi kalau saya ikutin pengkhotbah 11 ayat 7 joy itu, saya I was very joyful Riyadi gitu. Very joyful gitu ya. Tapi ternyata mendapatkan meaning-nya gitu. Tadi yang juga dirangkum sama Pak Jarwo tadi, meaning of life-nya dapat. Ternyata saya joyful tapi saya dapat meaningful. Kenapa? Karena saya tuh menyemangati teman-teman saya yang minder sebetulnya. Kalau ditanya kenapa sih tim Jatim tuh nggak pernah menang seumur-umurnya? Karena belum apa-apa mentalnya sudah kalah. Kalau saya enggak. Saya nggak takut sama kamu. Kita sama-sama kok, kita sama-sama orang makannya juga makan nasi gitu. Kenapa mesti takut gitu? Udah semangat.
menang akhirnya gitu karena dengan semangat itu gitu. Jadi saya mau bicara di sini itu menguatkan saya gitu ya, bahwa betul hidup nggak sia-sia, justru saya mendapatkan meaning di sini, meaning of life-nya luar biasa. Waktu dulu saya untuk mendapatkan kemenangan itu nggak gampang gitu ya, menderita banget. Kenapa? Karena di training center selama 3 bulan yang aduh itu udah saya mesti tinggal di Surabaya padahal rumah saya Malang. Saya harus meninggalkan kuliah saya. Selama kurang lebih waktu itu sih kalau di total sama pertandingan dan lain sebagainya ya hampir 6 bulan itu saya nggak kuliah. Padahal saya waktu itu masih tingkat 2000 berapa itu? Sebentar. No. Saya belum kuliah, saya SMA, sorry. Saya masih SMA, saya kok ngelantur. Saya SMA itu, tahun 80 itu saya masih, sih, udah tingkat 1 sih, sorry. Tahun 80 saya tingkat 1, sorry ya. Tahun 80 saya tingkat 1. Nah, di situ saya mau bilang bahwa tidak ada yang sia-sia, justru masa muda itu adalah sesuatu yang memang banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Saya suka tadi, tidak sia-sia sama sekali sebetulnya, walaupun pengkhotbahnya bilang itu, tapi ada message yang disampaikan di other way round sebetulnya. Bagaimana kita bisa melihatnya sebagai sesuatu sindiran tapi bukan perintah tadi ya. Kalau saya lihat tadi oleh Riani tadi dibahas di 11 ayat 8 dan 9 tadi, bahwa kita harus nikmati hidup justru bersama Tuhan ya pada saat kita masa muda. Dan justru kita minta tuntunan Tuhan dari situ gitu ya. Jadi pembelajaran itu karena kita minta tuntunan supaya kita growing gitu. Dan saya ngerasanya saya sekarang masih tetap dibentuk sama Tuhan, tetap ingin tumbuh, tetap masih belajar, dan pembelajaran itu akan saya lakukan seumur hidup saya. Itu aja sih sebetulnya poinnya. Kembali ke Bu Riani sama Pak Jarwo. Terima kasih. Thank you, Lala. Sebuah sharing yang dahsyat, menemukan keseimbangan antara joy of life dan meaning of life di dalam masa mudanya. Jarang yang begitu. Ari, ada tanggapan? Ya, udah lengkap. Silakan. Mari, Bapak Ibu yang lain, Mbak Rini sudah senyum-senyum. Mari saya persilakan, Mbak Rini. Pak Jarwo, berarti kalau senyum harus enggak, itu senyumnya beda. Wow. Ya, ayo Mbak, silakan. Iya. Saya mungkin sama Mbak Lala, tapi saya agak lebih lama kenal Kristusnya tahun 94. Jadi dari tahun 94 itu saya sungguh sukacita hidup di dalam Kristus. Menurut saya ya, karena saya bersyukur gitu. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang di pengkhotbah ini semua sia-sia, buat saya nggak sia-sia loh, sebetulnya enggak gitu loh. Jadi saya kalau baca pengkhotbah itu, saya menyimpulkan sendiri bahwa sia-sia kalau saya tidak ikut seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi sia-sia hidup saya. Tetapi ketika saya hidup seperti apa yang Tuhan mau, sekalipun harus berjuang, saya bersyukur banget gitu loh. Jadi syukur saya nggak pernah berhenti. Buat saya sampai saat ini, hidup saya itu tidak pernah sia-sia gitu. Jadi ukurannya bukan materi ya, bukan materi. Jadi setiap hal yang saya nikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, walaupun kadang juga air mata bercucuran, tetapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan menempa saya dengan keadaan seperti itu. Jadi joy tadi yang seperti Karyani bilang, masa muda, mungkin masa muda ya tadi joy-nya seperti Pak Yakub ketika ketemu Alex. Joy-nya lagi ketika saya bekerja, karena dalam pekerjaan saya ketemu Alex, itu joy saya waktu masa muda. Tetapi joy saya terus ketika saya bertemu Alex sampai sekarang, saya terus happy gitu loh, enjoy the life gitu ya, dengan segala macam permasalahan. Saya tidak melihat itu semua kesulitan atau hanya kesia-siaan. Ya setiap orang beda-beda ya Kari menyikapinya tentang kesia-siaan ini.
Tapi ya kalau saya tarik semua dari pengkhotbah ini, sia-sia kalau saya tidak mengikut Tuhan di dalam kebenarannya. Ya itu masih dalam proses semuanya sampai sekarang. Saya sih berharap terus sampai tuanya nanti. Saya juga udah tua sekarang, sampai lebih tua lagi. Saya terus menikmati, enjoy the life, dan juga buat saya tidak sia-sia. Begitu Pak Jarwo Karyani. Terima kasih Mbak Rini. Meaning of life-nya diciptakan dari sejak muda, sehingga joy of life-nya dirasakan sampai sekarang gitu ya. Iya. Good. Ya, aku bersyukur Bapak Ibu justru melalui kitab pengkhotbah ini belajar untuk melihat sisi lain. Bahwa hidup ini emang gak sia-sia kalau dimaknai bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ketemu orang-orang yang akan mengeluh atau merasa hidup ini sia-sia, mari kita keluarin pengkhotbah kita gitu ya. Si pengkhotbah bilang nggak sia-sia kalau di dalam Tuhan, kalau dimaknai bersama dengan Tuhan, kalau diisi ke depannya dengan kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Itu Kak Jarwo. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Belum. Pak Bibit, monggo. Masih. Kalau tadi banyak diceritakan kenal dengan Tuhan sudah dewasa ya, entah umur 40 atau yang umur berapa. Kalau saya tahu Tuhan itu ya sejak lahir ya. Kemudian dibaptis, tapi rasanya apa ya? Tidak kenal benar, tidak tahu benar, tapi ya berjalan biasa aja. Itu mungkin juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tahu Tuhan sejak lahir ya, di dalam keluarga Kristen. Kemudian belakangan ini saya sering ya banyak waktu, banyak internet, jadi pengenalan akan Tuhan itu rupanya harus digali benar ya, nggak asal tahu masuk ke naluri pikiran, tapi yang agak sulitnya adalah di hati ya. Apalagi kalau saya orang yang lebih banyak berpikir daripada berperasaan di hati ya. Nah itu yang saya tanyakan, kekristenan itu rupanya harus disertai dengan hati ini yang harus kita banyak gali sehingga kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan itu bukan karena kami yang tahu, tapi kita tahu apa mau Tuhan. Jadi saya belajar belakangan baru wah iya ya, dan banyak orang pengkhotbah kemarin apalagi di zaman sekarang ini banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi sebetulnya meleset ya, tidak ya, mungkin saya termasuk di situ. Makanya saya senang sekali kalau berjumpa dengan perkumpulan seperti ini, banyak terbuka. Oh iya ya, rupanya selama ini saya mengenal Yesus, mengenal Allah menurut saya sendiri, tapi kalau dengan adanya ini saya bisa oh iya ya, ternyata Tuhan punya mau di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian tadi dibilang ada gitu. Di gereja tadi Bu Riani bilang pada saat pandemi ini banyak orang susah ya Bu ya, sehingga gereja menggelontorkan sampai ya bukan main lah tiap minggu hari Selasa kumpul meeting, kemudian apa yang akan dilakukan ya Bu ya. Nah, apa pandemi ini juga merupakan peringatan bagi gereja bahwa yang utama itu sebetulnya ya melihat bersama kita. Mungkin ya prioritas ya atau persentase daripada itu harus diutamakan. Jangan nunggu dulu ada apa-apa baru kita seolah-olah mendrive jemaat supaya
bersosial. Padahal sebetulnya sebelum pandemi kita juga harus bersosial ya. Kalau ajaran Tuhan kan begitu yang kita mengutamakan. Mungkin ya kalau dalam keuangan ya mungkin persentase yang diutamakan ya yang dibesarkan ya yang mengingat orang lain ya. Itu. Oke. Itu dulu. Ya, terima kasih Pak Bibit. Kari, langsung saja. Ya, meneruskan kebaikan memang terus terjadi bukan hanya saat ini, pada masa pandemi, bahkan justru di masa pandemi lebih banyak lagi. Jadi gereja udah dari dulu, Pak Bibit, melakukan pelayanan kesaksian dan pelayanan, paling besar dana kita untuk itu. Terima kasih mengingatkan. Oke, silakan Pak Jarwo. Oke, terima kasih Ari, terima kasih Pak Bibit. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Yakub, Bu Susana, apakah berkenan berbagi? Oh tidak. Pak Jarwo. Ya, saya. Tante Lili silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Saya memberanikan diri bicara, Pak Jarwo. Memang dari pertama saya bilang, tolong saya mau ikut Patibulum, tapi jangan ditanya. Nah, saya ingat pesan itu, makanya tadi diem aja. Saya mengerti, Pak. Makanya saya malam ini tiba-tiba kok ingat ya. Gini, ini kisahnya pada waktu pandemi datang gitu ya. Saya kebingungan, karena biasanya tuh saya orang yang repot sekali di pelawatan. Udah pokoknya repot sekali itu di pelawatan. Sampai semua bilang, aduh repot amat sih Lili. Nggak apa-apa, saya bilang, saya akan memberikan perhatian pada mereka. Nah, pada waktu pandemi datang, saya nggak bisa pergi-pergi. Nah, saya pikir, apa ya supaya saya tetap berguna? Itu aja yang satu pikir. Saya menjadi orang yang berguna karena saya sudah umur segini nih. Sebentar Tuhan panggil, saya nggak tahu mau apa. Nah, akhirnya tuh tertarik sekali pada Patibulum karena saya nggak usah pergi, tapi saya bisa belajar. Makanya tiap Jumat saya langsung duduk, saya dengerin. Walaupun tadinya saya ngantuk-ngantuk Pak Jarwo, tapi akhirnya saya pikir enggak, saya mesti belajar betul, enggak boleh ngantuk jam-jam itu. Nah, hal yang mau saya tekankan bahwa dalam kehidupan itu, ketika saya mengatakan, ya, walaupun saya di rumah, saya bisa berbuat sesuatu. Saya akan memberikan perhatian pada orang lain. Bagaimana caranya? Coba deh telepon satu hari satu orang kepada setiap hari kepada siapa aja, mau oma-oma, mau opa di panti asuhan. Saya sampai punya tuh nomor telepon di panti asuhan Bandung atau di Hana, saya punya. Jadi saya sering kali telepon mereka. Nah, pada saat saya melakukan itu, saya tuh dalam hati mengatakan, nah ini dia, artinya saya bisa berguna. Dan memang dari dulu perasaan saya itu selalu bilang, lempar bola kepada orang lain, jangan tunggu bola itu datang. Kamu mau melayani, lempar bola, cari siapa yang mau kau kunjungi gitu, siapa yang kamu sapa. Nah, dari situ saya bisa merasakan bahagia. Ketika saya dengar pengkhotbah kesia-siaan, saya agak bingung. Aduh Tuhan, masa iya saya sia-sia hidup? Padahal saya kan dari dulu nggak mau jadi orang yang sia-sia. Akhirnya hari ini saya betul-betul bertemu dengan firman Tuhan, Burian Pendeta Riani, bahwa dalam hidup itu perlu joyful, itu perlu dari diri sendiri. Karena tadinya saya seringkali meratapi hidup gini. Kenapa ya orang nggak ada yang mau nyapa saya? Kenapa orang nggak mau berbaik pada saya? Padahal saya udah baik sama orang. Hari ini saya mengatakan joyful itu harus ada dari diri kita betul-betul. Karena nanti terang ada gelap, gelap ada terang. Nah itu saya malam ini suka cita, Pendeta Riani, Pak Jarwo. Terima kasih saya boleh ikut Patibulum dan jangan dihapus ya Patibulum. Ini benar-benar saya bilang. Lagi
bagi kami Pak, orang-orang yang udah umur segini, saya sangat perlu untuk hidup, Ya, untuk bertumbuh. Oke, terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih sekali. Bapak Ibu, memang kalau kita cuman mendengar sekilas, cuman pernah tahu orang membicarakan pengkhotbah memang isinya sia-sia, seolah-olah. Karena kesia-siaan adalah tema umum pengkhotbah. Tapi mulai ayat pasal 11 ini, kita sudah mulai masuk ke pelurusannya. Jadi kalau kita bertanya di pasal 6, kenapa kok sia-sia? Nggak ada yang bisa jawab. Jawabnya adalah ikutin terus sampai nanti. Nah, ini bagian yang masuk yang dibawakan dengan baik sekali oleh Pendeta Riani. Nah, mulai hari ini, catat, tidak sia-sia lagi. Akan ada penguat yang diberikan kepada kita semua, bahwa tema pengkhotbah memang kesia-siaan, tetapi ada strategi, ada cara supaya hidup itu tidak sia-sia, yaitu punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Intinya itu. Gitu ya, Kari ya? Ya. Silakan, Kari. Aduh, saya juga jadi ikut seneng nih. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak juga punya harapan, punya joy of life, dan bukan hanya joy gitu ya. Joy itu dari dalam loh, jadi bukan dari luar. Jadi bukan faktor eksternal yang membuat kita joy. Kayak Tante Lili tadi bilang, ada orang sapa saya baru joy. Ada orang puji saya, baru saya joy. Enggak, joy itu dari dalam. Karena kita mengalami cinta Tuhan yang besar, dan Tuhan pakai berbagai cara. Nah, waktu kita joy, kita mau jadi punya meaning of life dong. Nggak cuma joy sendirian aja. Nah, cara meaning of life-nya kita bikin orang lain joy juga, gitu. Dengan kesaksian kita, terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberi kesaksian, gitu. Semoga kita ngalamin joy itu dari dalam ya. Jadi katanya Bapak saya kasih nama Ria tuh supaya dapat joy dari dalam. Jadi, saat orang lagi bete, pokoknya joy aja, enjoy aja gitu. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi Bapak Ibu? Kak Sandra. Katanya waktu itu mau minta satu kesempatan untuk bisa ngobrol. Nah, sekarang ngobrol sama Pendeta Riani. Yuk, Kak Sandra. Yang minta ini kayaknya mengarang bebas nih Pak Jarwo. Bukan, waktu itu saya minta terus nanti aja gitu. Ah, sekarang nantinya. Monggo Kak Sandra. Gimana Kak? Ya bicara masa muda aja dulu ya. Masa muda saya sih sebenarnya perjuangan, bukan perjuangan, maksudnya saya ini dari produk Broken Home. Papa saya ninggalin saya umur 2 tahun, apalagi adik saya Alis nggak tahu sama sekali papanya tuh. Oh iya. Nikmati sampai umur 2 tahun. Jadi mama saya berjuang sendirian sampai dia sakit, akhirnya saya dititipin ke tante saya, kakaknya mama. Itu sampai SMA. Tapi dulu memang saya dianggap anak ya sama tante sama om saya. Tapi om saya yang saya panggil papi sama mami itu meninggal. Papi itu meninggal saya tuh umur 7 tahun. Jadi ya akhirnya single parents lagi, maksudnya yang mengasuh mama saya ya. Gitu. Jadi berdua aja. Saya panggil mama sama mami. Mama saya yang asli. Mama saya kandung saya. Mami itu tante saya yang saya panggil mami yang merawat saya. Ya. Saya merasakan bagaimana lihat anak lain tuh dengan orang tuanya lengkap gitu loh. Dimana saya tuh nggak begitu. Sampai SMA, setelah SMA saya dititipin lagi karena mami pergi ke Belanda. Titipin lagi ke tante saya satu lagi, saya dipisah sama Alis gitu. Jadi benar-benar broken home lah gitu. Jadi waktu berarti titipan level kedua ya? Dari mama ke mami terus ke ibu itu. Tapi di situ saya menyadari bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dengan Alis. Kami cuma berdua. Ya kalau bilang masa muda senang sih karena ada teman-teman yang saya yakin adik saya juga begitu karena kita sampai sekarang maksudnya punya banyak teman gitu yang bekas SMA gitu. Senang karena teman-teman, tapi secara keluarga ya ada yang hilang di situ gitu. Tapi di situ saya belajar setelah saya menikah, saya bekerja dan saya punya anak,
bahwa di situ saya merasakan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena mami saya dulu, mami yang saya bilang sebut mami itu, dia sangat maksa ke sekolah minggu, sampai maksa saya ke remaja, CD lah, pokoknya semua dipaksa sama, walaupun saya nggak senang karena dulu kalau mau CD kata kesasi itu jalan kaki dari rumah ke gereja yang lumayan ada berapa ya, dari Majestic ke Kebaran Baru tuh, GKI Kebaran Baru kan lumayan jauh ya. Iya. Setiap katek mesti ke sana jalan kaki. Tapi ya kita lakukan karena memang disuruh mami. Tapi terus kami menyadari, waduh, bahwa jadi itu selalu flashback. Begitu kita dalam kesusahan kita merasakan berkat Tuhan itu kayaknya Tuhan tuh benar-benar menyertai kami, dan selalu flashback apa kata mami, apa kata bekal di katekisasi, semua itu langsung kayaknya dalam pikiran saya gitu loh. Walaupun saya kemudian menikah dengan orang yang beda iman ya, gitu ya, sampai karena saya orang broken home, saya merasa keluarga suami saya pada waktu itu sayang sekali sama saya gitu. Saya sempat, walaupun dia beda iman, tapi terus langsung mami kayak ngingetin saya gitu loh. Ya akhirnya saya tetap teguh dengan iman saya. Anak saya juga pilih saya, maksudnya pilih iman saya ya, karena kita dulu kasih kebebasan sampai umur 12 tahun. Anak saya bayangin SD itu masuk Al-Azhar loh, disuruh sama suami saya. Saya sampai gini ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya kesepakatan, pokoknya umur 12 tahun dia mesti memilih, ikut saya apa ikut suami saya. Ya puji Tuhan Pak ikut saya. Pada umur 12 tahun tepat dia minta dibaptis. Coba bayangin apa enggak itu? Benar-benar. Kebayoran Baru. Bagaimana? Di Kebayoran Baru. Enggak, di GKI Pondok Indah dibaptis. Oh, di Pondok Indah ya? Iya, makanya saya belum anggota GKI Pondok Indah, dia udah duluan. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan apa coba? Jadi itulah yang saya alamin ya. Saya merasakan penyertaan Tuhan sampai sekarang ini. Saya pensiun, udah pensiun, tapi saya mau aktif. Saya aktif di gereja, ikut baks segala macam. Tiba-tiba ditawarin kerjaan di GKI Pondok Indah. Itu apa bukan karena Tuhan? Sembari melayani. Ya itulah penyertaan Tuhan. Jadi nggak sia-sia kok. Walaupun di pengkhotbah kita kelasnya kok sia-sia melulu ya. Saya juga terus terang agak bingung dengan pengkhotbah ini. Makanya saya senang ikut Patibulum. Makanya waktu saya kemarin nggak bisa 2 kali, aduh rasanya tuh gimana gitu minta ada. Tapi ya puji Tuhan. Nggak ditulis ringkesannya lagi ya? Kenapa? Nggak nulis ringkesannya lagi gitu. Iya. Cari mana dia ringkesannya nggak ada. Sibuk banget kemarin, Kak Sandra. Sorry. Ya, itu aja sekilas mengenai saya. Mudah saya. Terima kasih, Kak Sandra. Karyani mau nanggepin? Baru. Ya. Thank you. Thank you Kak Sandra. Jadi perjalanan hidup lah ya. Semua bersyukur, nggak ada yang sia-sia kalau dimaknai bersama Tuhan. Thank you, thank you. Nggak ada. Thank you. Ada Bu Ratna. Bu Ratna mau sharing nggak Bu Ratna? Aduh. Silakan Bu Ratna kelas 6. Saya ingin ini aja memberikan tanggapan yang sangat untuk Patibulum malam hari ini. Saya juga senang sekali mendengarkan uraian dari Kak Riani. Memang saya dalam hati itu juga berpikir, kenapa ya kok selalu sia-sia gitu. Apalagi pernah saya mendapat suatu cerita, begitu ada orang yang melakukan ini, melakukan itu, menjadi juara ini, juara itu, kemudian pialanya tergeletak gitu saja, kok sia-sia gitu ya. Tapi malam hari ini saya berpikir, benar banget, bahwa sebetulnya semuanya itu tidak sia-sia kalau kita tuh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam hidup ini, kalau kita akan menjadi sia-sia kalau
hanya pusatnya pada diri sendiri. Ya. Tadi awal-awalnya saya juga berpikir, wow, benar banget gitu. Kita mesti ngelihat dua sisi. Jadi sisi yang mana kita ini berpijak. Pada masa muda boleh melakukan apa saja, tetapi ingat Tuhan akan menghakimi. Saya berpikir, wow, misalnya saya menengok ke belakang, saya juga banyak tuh dosanya gitu ya. Nakal-nakalnya pada waktu muda itu kan banyak gitu. Tapi kemudian sama Kak Riani kan melalui firman Tuhan diingatkan, sebetulnya kalau kita jangan terus-menerus berpikir bahwa hidup itu akan menjadi miserable, kalau kita mengingat bahwa Tuhan akan menghakimi apa yang kita lakukan pada masa muda kita, karena ternyata sekaranglah saatnya kita itu membereskannya dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain itu oleh Tuhan juga dilihat. Tidak akan sia-sia. Itu menjadi suatu katakanlah suatu pengharapan atau suatu penghiburan untuk saya bahwa hidup ini tidak sia-sia. Bahwa kapanpun kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita hidup itu tidak sia-sia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna, sebuah kesaksian yang indah, yang menguatkan kita, yang memberi penilaian positif terhadap pengkhotbah, bahwa memang tidak hanya sia-sia yang diceritakan, ya kan ya? Silakan Kari. Aku ya. Ya. Iya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang pikir pandemi ini juga bikin sia-sia gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi justru kita tuh diajakin dengan teologi melambat, saya pakai istilahnya. Teologi melambat itu tidak akan pernah bisa kita lakukan dalam perjalanan sebelum pandemi, karena semua orang gerak cepat. Mau di rumah aja nggak sempat, mau tidur aja mungkin cuma berapa jam gitu ya. Di mobil lagi. Iya, di mobil lagi. Sekarang kita diajar melambat di rumah untuk ya ini mikir kayak pengkhotbah. Tak pikir-pikir gitu kan ya. Untuk bisa punya quality time, untuk bisa menikmati rumah. Kata Ibu Teresa, Mother Teresa, kalau kita mau cari damai pulang ke rumah katanya. Nah, ini kita lagi dipulangin semua ke rumah sama Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah melihat ini hukuman Tuhan, jangan pernah melihat ini akhir zaman telah tiba gitu ya. Ini hadiah dari Tuhan untuk kita pulang ke rumah, melakukan teologi yang melambat untuk mencari makna. Nah, kalau kita menemukannya, selesai dari sini nggak tahu kapan, kata pengkhotbah kan nggak usah mikir kompetisi deh, nggak siapa cepat dia dapat gitu ya. Kita semua berproses untuk mendapatkan makna, dan puji Tuhan malam ini Bapak Ibu semua mendapatkan makna dari Tuhan gitu. Melalui si pengkhotbah yang mempopulerkan sia-sia tadinya ternyata enggak ya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kari. Bapak Ibu, kita akhiri patibulum kita di sini. Saya ingin menyampaikan satu pengumuman bahwa minggu depan kita libur karena Imlek ya. Lalu dalam membuat patibulum ini lebih menggairahkan gitu bagi Bapak Ibu, dan supaya juga lebih mempunyai bekal yang baik di dalam upaya pemahamannya, maka kami membuat acara selingan dalam patibulum ini, yaitu upaya memahami Alkitab itu sendiri, tentang apa dogmatika mengenai Alkitab, gitu. Lalu bagaimana Alkitab itu ditulis, kronologi, lalu apa teologi Perjanjian Lama dan juga apa teologi Perjanjian Baru. Kita akan melakukan itu sehabis kita membahas pengkhotbah selesai. Pengkhotbah akan selesai pada 3 minggu lagi. Jadi di bulan Maret
kita sudah akan masuk ke satu topik yang baru yang harusnya Injil Lukas. Nah, kami seling dulu dengan ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya, sesi khusus pemahaman tentang Alkitab untuk lebih membekali para peserta Patibulum dengan pengetahuan dan dasar-dasar pemikiran yang ada, agar lebih memudahkan upayanya dalam memahami jiwa pembahasan dalam Patibulum. Kajarwo, nomor Ya. 2 belum diganti Kajarwo. Siapa? Nomor 2 temanya. Apa itu? Itu di Sorry. Ini karena copy paste dari copy paste dari Patibulumnya jadi begitu. Sorry ya. Nanti akan diganti. Itu adalah kronologi penulisan Alkitab ya, Kali? Ya. Ya, nanti akan begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu istirahat sebentar Bible studinya dalam 1 bulan ini, baru nanti bulan April kita akan masuk ke Injil Lukas. Injil Lukas. Dan Injil Lukas akan kita bahas selama 1,5 tahun. Saking banyaknya pembagiannya. Tapi ya sudah. Ada beberapa yang menentang gitu. Wah, mosok PA 1,5 tahun gitu. Tapi yang lain mengatakan, nggak apa-apa. Kita butuh pemahaman yang baik gitu. Yang paling penting, apapun yang kita bahas, kita tetap menyediakan waktu yang sama katanya. Ya sudah ya, itu sekilas. Jadi minggu depan kita libur ya Bapak Ibu. Imlek, Kong Hi Fa Chai. Kyonghi. Oke, ada angpaunya enggak? Iya Pak. Mau dikasih angpau enggak? Apa nalai? Imlek kemudian libur atau ada alasan lain? Apa itu Ibu? Ya, Imlek katanya libur. Ya, Imlek. Nggak ada alasan lain, Imlek aja. Ya, selamat berimlek Ria. Enggak, Imlek sebetulnya kan kebudayaan gitu ya. Jadi bagi para sepuh yang Tionghoa itu kan akan tetap diberlakukan oleh anak cucunya gitu. Datang, pai-pai, angpau gitu kan. Ya, makanya kita menghormati itu, maka kita liburkan. Sebelumnya mari kita foto. Mari kita foto, jadi mohon berkenan untuk membuka videonya. Terima kasih, Christine, Pak Yakub. Christine mati lagi. Bu Nani, Pak Yakub. Christine. Bentar ya, saya akan mulai. 1, Christine pas nyala. 1, 2, 3. Salah pencet. 1, 2. Bentar. Bentar Bapak Ibu. Oke, sekarang halaman 2. Halaman 2. Wah, tinggal ini. Esther Subianto. Belum nyala. Udah, saya foto saja ya. Siapa itu namanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, sesi foto telah selesai. Mari kita pulang. Thank you, Riani. Kita berdoa penutup dulu, nanti kalau pulang hilang semua nih. Oke, kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Nadine. Silakan Nadine. Ya gitu. Iya, ayo. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Pakai bahasa Itali.
Bahasa Roh ya. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu bahwa ini bukan suatu kebetulan kita bisa berkumpul mendengar firman-Mu, mendengarkan bahasan dari Riani, dan juga mendapat berkat juga Tuhan dari Om Jarwo. Terima kasih untuk semua teman-teman kami yang sudah memberikan kesaksian mereka, karena itu sangat jadi inspirasi dan semangat kita untuk hari-hari berikutnya. Engkau lindungi kami semua Tuhan, dari segala macam virus, mara bahaya, dan semua malapetaka Tuhan. Biarlah kita dapat hidup untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, dan kita juga dapat menjadi berkat bagi semua orang yang mengenal kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Nadine. Amin. Kakak Om Jarwo. Terima kasih Ya. Kak Rani. Kak Reni. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Terima kasih Bu lagi ya. Rini. Dua minggu lagi. Terima Nani. Kak Jarwo. Ya. Kak Christine. Terima kasih. Adin. Ya, Pak Rini. Sampai Ya. ketemu Bu lagi. Lagi. Ngomong nggak? Ya. Sama Lili. Oh, sama saya aja. Lili, selamat malam Bu. Malam. Makasih sharingnya Tante Lili. Vio, terima kasih ya Vio. Bu Ratna Suwondo. Thank you Rani. Pak Jarwo. Wah, Om Ari. Ya Pak. Semua. Vio segera makan, udah lebih jam 8. Bye Vio, bye Vio. Oh my. Dah. Dah. Bye Tan. Bye Om. Bye. Malam Pak Jarwo, terima kasih. Ya, bye-bye. Bye. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Tante Lili. Terima kasih Kak Riani. Tante Tuhan Ratna. berkati Bu Ratna. Tuhan berkati. Berkati. Tinggal sendiri. Bu Ratna live saja sendiri karena saya tidak akan mencet N karena saya masih mau ngomong dengan Riani. Oke. Ya Bu. Saya live, Terima kasih Bu. Oke, saya live ya. Ya Bu. Oke, gimana Kak? Ini kan kayaknya tuh bakal kurang karena kayaknya emeritus juga nggak mau banyak-banyak mimpin, nggak apa-apa juga. Ada si Aiko, kakak pernah dengar Aiko nggak? Enggak. Oh, Aiko juga MTH kan Kak? Jadi dia sebetulnya bisa juga ngajar gitu. Kalau emang mau diajak, dia kayaknya seneng ngajar. Emang dia talentanya ngajar gitu. Oh, ayo aja gitu. Cuman dicoba aja dulu gitu. Kalau Ya. kakak mau coba, kalau kakak mau minta emeritus dan pendeta yang lebih banyak, kita potong saja dulu sampai Desember, Kak. Nanti pada waktu September atau Oktober itu diajukan. Iya. Jadi mintanya gini, potong sampai Desember, minta sama emeritus 2 aja. Nanti kan jadi 2 lagi tahun depan. Iya. Oke Kak. Ini soalnya orang mikirnya kok banyak banget loh. Ini Iya, kan 1,5 tahun gitu. Tapi Yowas Kak komentar kemarin. Yowas cuma mau 2. Iya, nggak apa-apa 2 tahun ini. Oh, dia deket-deketan. Iya. Nah, potong aja sampai Desember ya. kalau kakak mau coba Aiko, coba 1 kali dulu. Kalau cocok, baru minta lagi. Iya. Karena dia senang sekali dan kita nggak usah kasih deklarasi ke dia. Dia nggak apa-apa. Iya. Nah, terus sebetulnya aku lagi mau coba ini pemberdayaan ya Kak. Memang kemarin kan udah sedikit ngomong sama si apa tuh namanya Yowas di PMJ tentang si Hope. Jadi Hope itu kan memang pergumulan panggilan pelayanan. Nah, dalam pemberontakan dia akhirnya sekarang tuh dia kayaknya mulai merasakan panggilan itu gitu, puji Tuhan lah. Oh, dia datang lagi. Nah, sebetulnya kalau mau nanti sebulan 2 bulan yang akan datang kalau mau ditawarin dia sekali mimpin, kan dia anggota kita kan sebetulnya Kak. Iya. Tapi gini, sebetulnya komitmennya kita kalau anggota kita dan dia dalam proses, kita tetap kasih deklarasi sebagai pembicara luar gitu kan, untuk kehidupan dia gitu kan. Kalau Aiko sih pasti dengan senang hati melakukannya gitu kan, makasih aja lah gitu ya. Nah, kita punya resource sekarang kan Aiko sama Hope gitu, jadi semoga nanti kalau emang bolong-bolong nggak apa-apa diisi sama mereka gitu Kak.
Oh iya. Kemarin dikomentarin lagi sama Yawas, kenapa nggak Ibrani? Aduh iya ya, ya udah ntar lah ngantri, aku bilang gitu. Semoga Lukas nggak membosankan ya buat mereka ya, mempelajari lagi. Setelah gini ya Kak, aku jadi tahu keunikan masing-masing Injil loh. Oke, bagus. Cara Lukas bercerita, kenapa Lukas itu bisa merupakan acuan informasi paling valid, karena dia detail gitu kan, karena dia ingin ngomong ke orang-orang sederhana, karena dia ada di sana gitu kan, dan dia cukup oke dengan profesionalitas dia gitu kan. Markus kan anak muda inget-inget gitu aja, pun sehebat itu dia kan, kayak gitu loh. Jadi kita punya justifikasi apa aja alasannya nggak apa-apa Kak. Jadi sampai orang berkomentar ya udah nggak apa-apa. Ini kan warga PA gitu ya. Sebetulnya kalau memang kita mau send ke klasis juga boleh juga Kakak titipin. Kalau orang mau ikut kan siapa tahu gitu ya. Oh iya. Iya Kak, titipin aja ke klasis. Kakak pasti di klasis. Iya. Tip dong buat gerejanya kalau ada yang berminat gitu. Iya. Iya sih. Selama ini saya merasa nggak terlalu merasa perlu sampai memasarkan, peminatnya banyak gitu ya. Masalah memasarkan, berbagi berkat aja sih. Betul, harusnya sudut pandangnya itu gitu. Sayang gini loh Kak, saya itu cuma bisa bagi ke Kombas TCCC. Saya kan nggak punya alamat Kombas itu. Mestinya saya cari temen misalnya Benny gitu ya, atau Miranda. Tolong ke sana. Jadi Kak, minta Benny untuk kirim blast ke semua wilayah. Jadi Japri. Benny ke Pati Bulum aja nggak pernah gitu loh Kak. Nggak apa-apa. Minta tolong dia untuk blast ke semua, karena gini, karena yang di warta gereja cuma 300 dari survei ya, 300 yang dikirim, 100-an yang baca. Jadi nggak mau pilih seluruh gereja GKI Pondok Indah. Jadi sebisa mungkin ke komisi-komisi, ke orang-orang kunci kayak Benny itu, dia koordinator seluruh wilayah Kak. Oh gitu. Oh iya. Minta dia ingin ke seluruh koordinator wilayah. Wilayah-wilayah ada koordinator. Tolong dong setiap minggu dikirimin gitu. Iya Kak. Iya, baik. Thank you banget Kak. Semangat. Itu tadi konyol banget sampai diingetin Kak Ri, itu temanya belum diganti itu. Apa-apa. Mau diganti apa Kak? Baru tak baca lu, ya ampun. Tapi aku nanti kirimin kalimatnya deh. Nanti aku lihat dulu judulnya ya supaya pas. Thank you ya Kak. See you ya. Yuk bye. God bless. Thank you Kak. Salam buat Dea ya. Salam sayang.